Cerita dimulai ketika seorang anak kecil menonton film dengan perasaan bahagia. Mimpinya sangat sederhana. Dia ingin menonton semua film yang ada di dunia. Anak bernama Ko Gyeom ini yatim piatu, dan dia hidup bersama kakak laki-lakinya yang bernama Ko Jun. Mereka tinggal di rumah sewa yang dimana tuan tanahnya punya bisnis rental kaset, menjadikannya surga bagi Gyeom yang sangat terobsesi pada film. Sementara Ko Jun bekerja, Gyeom asik dengan dunianya sendiri, dan begitulah bagaimana dia menghabiskan masa kecilnya hingga usia remaja. Menduduki bangku SMA, Gyeom punya dua sahabat. Mereka adalah Si Jun dan Ju-ah, sepasang kekasih yang saling mencintai. Suatu hari, Gyeom merasa bahwa dia harus memanfaatkan kecintaannya terhadap film menjadi sesuatu yang lebih berharga. Setelah merenung, dia memutuskan untuk menjadi seorang aktor, meskipun ia sangat buruk dalam hal itu. Menginjak usia 26 tahun, setelah berhenti dari kuliahnya, Gyeom menghadiri wawancara dengan sutradara yang membutuhkan aktor. Saat itu, dia bertemu wanita bernama unik, Kim Moo-bi, sebuah nama yang terdengar seperti movie dalam bahasa Inggris. Tidak ada nama seindah ini bagi Gyeom, yang sangat mencintai film, dan dia langsung tertarik kepadanya. Saat masih kecil, karena Moo-bi sangat membenci namanya sendiri, dia punya mimpi untuk mengubah nama tersebut. Moo-bi sangat membenci ayahnya yang merupakan sutradara tidak terkenal yang lebih mencintai film daripada putrinya. Karena kesepian, tak jarang Moo-bi bersikap nakal dan memberontak untuk menarik perhatian ayahnya, tapi tidak pernah berhasil. Karena itu, Moo-bi selalu mengatakan kepada orang-orang bahwa ayahnya sudah meninggal, karena dia hampir tidak pernah ada untuknya. Satu-satunya teman yang dia miliki adalah anak kecil dengan selang oksigen di hidungnya yang selalu dia lindungi dari anak-anak nakal yang mencoba mengganggunya. Hingga suatu ketika, Moo-bi mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan. Apa yang dia katakan menjadi kenyataan, dan itu membuatnya terguncang. Moo-bi mungkin membenci ayahnya, tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia juga mencintainya. Kematian sang ayah mengubah pandangan Moo-bi terhadap film dan namanya. Dia memutuskan untuk menjadi sutradara agar bisa menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia jauh lebih hebat. Begitulah bagaimana Moo-bi membalaskan dendamnya kepada sang ayah dengan cara yang puitis. Ayah yang sangat dia benci, tapi juga dia cintai. Sekarang di usianya yang ke-26 tahun, Moo-bi bekerja sebagai kru film. Dia belajar banyak hal tentang pembuatan film, dan perjalanan karir ini menuntunnya pada pertemuan tidak terduga dengan Gyeom. Setelah diterima bekerja sebagai aktor figuran, Gyeom sering memperhatikan Moo-bi yang bekerja di lokasi syutingnya. Bagi Gyeom, Moo-bi adalah wanita yang sangat mencolok dan membuatnya penasaran. Sementara itu, Moo-bi memperhatikan bagaimana Gyeom juga menonjol dalam pandangannya. Pria itu punya kepribadian yang ceria dan disukai orang-orang. Namun, dia membenci upaya Gyeom untuk membantu atau berbicara dengannya. "Aku punya masalah kepribadian," katanya terus terang, berharap Gyeom akan meninggalkannya sendiri. Meski begitu, Gyeom tidak pernah menyerah untuk mendekatinya. Teman dekat Gyeom, Si Jun dan Ju-ah masih menjalin hubungan. Si Jun bekerja paruh waktu di bar sambil membuat musik. Sementara Ju-ah tengah mengejar mimpinya menjadi penulis naskah film. Mereka berdua sepakat untuk saling memberikan inspirasi dalam menggapai cita-cita. Di sisi lain, Gyeom tetap dekat dengan kakaknya, dan keduanya selalu menyempatkan waktu untuk menonton film bersama sambil bercerita. Seiring berjalannya waktu, Gyeom dan Moo-bi terus dipertemukan bagaikan takdir. Sampai akhirnya mereka berbincang. Moo-bi mengungkapkan bahwa dia ingin menciptakan film romantis terhebat. Di saat yang sama, Moo-bi teringat pada ayahnya ketika Gyeom bercerita bahwa dia sangat menyukai film, sesuatu yang juga sangat disukai ayahnya. Pada hari terakhir syuting, Gyeom melihat seorang reporter berbicara dengan Moo-bi.
Di saat itulah dia tahu apa yang terjadi kepada ayah Mubi dan merasa kasihan kepadanya. Di pesta penutupan setelahnya, Guillaume mendapati Mubi merokok sendirian dan pada titik ini dia berhasil membuatnya tersenyum. Di malam yang bersalju itu, Mubi mengaku bahwa dia menjaga jarak dari orang-orang untuk menghindari rasa kecewa. Pengalaman ditinggal pergi oleh sang ayah membuatnya sangat terpukul dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Namun, perasaannya kali ini berbeda. Dia dengan kesadaran penuh mencium Guillaume dan berharap pria yang selalu mengejarnya itu tidak pergi meninggalkannya. Di saat yang sama, Ju-ah secara sepihak mengakhiri hubungannya dengan Si Jun. Mubi merenungkan betapa mudahnya ia terikat pada sesuatu yang menyedihkan. Menurut ibunya, itu adalah sifat yang dia warisi dari ayahnya. Namun, dia tidak mengerti kenapa bisa begitu tertarik kepada Guillaume, padahal pria itu sama sekali tidak menyedihkan. Pikiran ini terus menghantui Mubi saat berciuman dengan Guillaume, sampai akhirnya dia dikecewakan karena pria itu tiba-tiba meninggalkannya tanpa kabar. Hari berganti bulan, dan bulan berganti tahun, tetapi Guillaume tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Di pekerjaan barunya sebagai asisten sutradara untuk seorang pembuat film terkenal, Mubi yang kesulitan melupakan Guillaume mengikuti nasihat mentornya untuk mengatasi kegelisahannya dan mengalihkan perhatiannya pada karirnya. Sementara itu, terungkap bahwa Guillaume menghilang karena kakaknya mengalami kecelakaan serius. Dia mendedikasikan dirinya untuk merawat sang kakak sambil mencari pekerjaan untuk menghidupi mereka berdua. Guillaume meninggalkan dunia akting, tapi kecintaannya terhadap film tidak hilang. Karena sering membahas film untuk blog pribadinya dan punya banyak pengetahuan di bidang tersebut, Guillaume mendapat tawaran pekerjaan dari sebuah majalah untuk membuat review film. Walaupun bayarannya sedikit, Guillaume menekuni bidang ini sambil merawat kakaknya yang harus duduk di kursi roda. Dia juga bekerja serabutan di berbagai tempat untuk mencari uang tambahan. Tapi di tengah kesibukannya, Guillaume dan kakaknya masih menyempatkan waktu untuk menonton film bersama. Sebuah rutinitas yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun dan tidak pernah terlewatkan. 5 tahun sejak kehilangannya, Guillaume tiba-tiba muncul di acara pemutaran perdana film debutnya Mubi sebagai sutradara. Selama sesi tanya jawab, Guillaume bertanya mengapa film romansanya memiliki akhir yang fatalistik. Akhir yang terkesan pasrah dan percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh takdir. Menurut Guillaume, akhir seperti ini terasa suram untuk film romantis. Mubi terkejut dengan kehadirannya dan dia tidak menjawab pertanyaannya sampai acara berakhir. Guillaume tidak pernah bermaksud menyerang Mubi dengan pertanyaan kritis, dan dia menyesalinya. Sementara itu, Si Jun masih bekerja paruh waktu di bar. Pemiliknya adalah tuan tanah tempat di mana Guillaume dan kakaknya tinggal, yang sekarang membuka bisnis kedai dengan tema film. Di sisi lain, Ju-ah tidak hanya memutuskan hubungannya dengan Si Jun, tetapi juga menjauhkan dirinya dari Guillaume dan akhirnya menjadi penulis naskah film yang terkenal. Setelah kehilangannya yang tiba-tiba, Guillaume bertemu lagi dengan sutradara Ma yang pernah mempekerjakannya sebagai pemeran figuran. Mereka cukup akrab dan Guillaume menemaninya pergi ke acara pertemuan sutradara di mana ia bertemu lagi dengan Mubi.
Kali ini, Mubi mengonfrontasinya tentang kepergiannya yang tiba-tiba. Bertanya apakah dia sakit, apakah ada yang meninggal, apakah dia melakukan kejahatan dan dipenjara. Namun, Gyeom tidak bisa menjelaskan situasinya yang mendorong Mubi untuk pergi dan memintanya untuk tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Ironisnya, di keesokan harinya, Mubi terpaksa harus menerima kenyataan bahwa Gyeom pindah ke depan rumahnya dan menjadi tetangga barunya. Dalam kilas balik, Gyeom sebenarnya pernah punya momen untuk menjelaskan semuanya kepada Mubi. Namun saat dia mencoba menemuinya, rumah sakit memanggilnya perihal sang kakak. Kemudian pada hari itu, Gyeom baru menyadari bahwa Mubi juga telah memblokir kontaknya. Serangkaian kejadian malang telah memisahkan mereka dan melukai perasaan satu sama lain. Gyeom pindah ke rumah barunya saat ini karena keinginan sang kakak. Namun, Mubi menuduhnya sebagai penguntit dan memintanya untuk menjauhinya. Gyeom berusaha keras untuk menghindarinya, sampai dia menemukan alasan yang bagus kenapa dia ingin pindah ke rumah tersebut, untuk meyakinkan Mubi bahwa dia tidak mengikutinya. Di tengah prosesnya, dia menemukan sisi lain dari kehidupan Mubi tentang bagaimana wanita itu akrab dengan anak-anak dan sering membantu orang tua. Rasa kagum ini berubah menjadi penasaran ketika Mubi bertemu kembali dengan kenalan lamanya. Dia adalah anak dengan selang oksigen di hidungnya yang sekarang sudah sehat setelah menjalani pengobatan di luar negeri. Sementara Gyeom bertanya-tanya siapa orang itu, Si Jun dan Ju-a bertemu secara tidak terduga di bioskop. Ju-a kini telah sukses menjadi penulis naskah dan film pertamanya sudah tayang di bioskop. Obrolan mereka dengan cepat berubah menjadi adu kata-kata tajam dan keduanya saling mengejek. Dalam sudut pandang Si Jun, Ju-a pergi meninggalkannya tanpa alasan. Sementara dalam sudut pandang Ju-a, Si Jun masih belum menyadari kesalahannya dan alasan kenapa dia ingin putus dengannya. Di rumah, Gyeom mengadakan pesta untuk merayakan kepindahannya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertanya dan mencari solusi mengenai hubungannya dengan Mubi. Si Jun menasihatinya untuk berterus terang, menceritakan apa yang sebenarnya dia alami selama 5 tahun terakhir. Namun, Gyeom tidak pernah mau terbuka dan memilih untuk memendamnya sendirian. Si Jun merasa ada alasan lain kenapa Gyeom tidak mau bercerita. Tapi dia benar-benar tertutup bahkan kepada sahabatnya sendiri. Setelah pesta, Gyeom akhirnya tahu alasan kenapa sang kakak memilih rumah yang mereka tinggali saat ini. Itu karena halamannya ada tembok putih. Ini mengacu pada keinginan Gyeom saat masih kecil yang ingin punya tembok besar di halaman rumahnya agar bisa dipancarkan proyektor dan menonton film bersama. Alih-alih senang, Gyeom justru kecewa. Dia tidak senang ketika Ko Jun selalu mementingkannya. Gyeom tahu itu karena Ko Jun peduli kepadanya, tapi dia berharap sang kakak juga punya keinginannya sendiri. Mubi akhirnya bertemu Ju-a di sebuah bar. Keduanya, yang sama-sama mabuk dan tidak punya teman, berbagi cerita tentang kehidupan mereka secara anonim. Ju-a menceritakan hubungannya yang kandas, sementara Mubi menceritakan pengalamannya di ghosting orang yang dia suka. Saat Mubi berjalan pulang malam itu, Gyeom diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Namun, ia dikira penguntit dan polisi menangkapnya setelah mendapatkan laporan. Untungnya, Mubi yang sudah sadar dari mabuknya turun tangan untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Di perjalanan pulang malam itu, Mubi bertanya kenapa Gyeom tidak meminta maaf kepadanya. Merasa ini adalah momen yang tepat, Gyeom akhirnya meminta maaf dengan tulus. Keesokan harinya, Mubi dan Ju-a dipertemukan lagi dalam urusan pekerjaan. Ju-a ternyata penulis cerita berjudul Melody, naskah yang ingin dikerjakan Mubi dalam proyek film berikutnya. Ju-a menawarkan naskahnya yang lain, tetapi Mubi menolaknya dan bersikeras pada pilihannya. Ju-a ragu pada naskahnya yang berjudul Melody, karena itu karya pertamanya yang masih berantakan dan didasarkan pada kisah cintanya dengan Si Jun. Meski demikian, Mubi membujuknya dan Ju-a mulai membuat penyesuaian pada naskahnya. Mubi semakin kesal dengan betapa populernya Gyeom di lingkungan tempat tinggalnya. Ternyata dia mengikuti kebiasaan Mubi yang akrab dengan anak-anak dan para orang tua. Rasa frustasinya memuncak ketika Gyeom ada di kantornya untuk mewawancarainya.
atas permintaan redaksi majalah tempatnya bekerja. Di akhir pertemuan ini, Guillaume mengajak Mubi menonton film sebagai bentuk permintaan maaf atas semua kesalahannya, tapi dia ditolak. Malam harinya, Guillaume memasang proyektor di halaman rumahnya untuk menonton film sendirian. Tanpa diduga, Mubi akhirnya ikut menonton film itu dari atas balkon rumahnya, menandakan bahwa dia tidak sepenuhnya menolak ajakan Guillaume, dan mungkin dia sudah menerima permintaan maafnya. Suatu hari, Guillaume mengunjungi pemakaman orang tuanya. Tapi di tengah perjalanan, dia dihadapi berbagai kemalangan seperti mobil mogok dan terhalang proyek pembangunan. Sepulangnya dari rumah duka, wiper mobil Guillaume rusak tepat ketika hujan turun, dan dia terpaksa menepi di tepi jalan. Di saat tidak terduga itu, dia bertemu dengan Mubi yang kemudian membantunya. Guillaume merenungkan bagaimana serangkaian kemalangan terkadang dapat membawanya pada kebahagiaan yang tidak terduga. Sama seperti ia tak sengaja bertemu dengan Mubi. Setelah pertemuan singkat ini, Guillaume ditawari posisi sebagai kritikus utama di tempatnya bekerja. Itu artinya dia akan masuk TV, platform streaming, dan radio yang disertai kenaikan gaji. Saat ia menerima tawaran ini, Mubi menyadari ulasannya tentang film semakin tajam dan terkesan menjatuhkan sutradaranya. Di tempat lain, Jua meminta syarat dari Mubi bahwa dia ingin memilih sendiri siapa yang akan membuat musik untuk filmnya. Mubi setuju, tapi dengan syarat dia yang memiliki keputusan akhir apakah musiknya dapat digunakan atau tidak. Di sisi lain, hubungan Si Jun dengan keluarganya yang kaya begitu tegang. Ibunya masih memberikan dukungan materi, tapi tidak peduli pada pilihan karirnya sebagai musisi. Bahkan kakak laki-lakinya mendorongnya untuk menyerah dan kembali ke rumah. Tidak ada yang percaya bahwa dia akan sukses, karena tidak ada perkembangan apapun yang dicapai olehnya selama 5 tahun terakhir. Kemudian, Si Jun bertemu lagi dengan Jua yang mengungkapkan bahwa salah satu naskah filmnya didasarkan pada kisah cinta mereka dan dia membutuhkan bantuannya untuk membuat soundtrack film tersebut. Si Jun berpikir terlalu jauh, mengira bahwa dia begitu menyedihkan sehingga mantan pacarnya datang untuk memberinya pekerjaan. Sementara itu, Guillaume mulai populer dan sering tampil di radio, media sosial, dan televisi. Namun, salah satu kritiknya, terutama yang tajam terhadap film-film sutradara terkenal, memicu kontroversi. Masalah ini semakin besar ketika salah satu sutradara diduga mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dan media serta publik menyalahkan Guillaume. Ia bergegas ke rumah sakit untuk menjenguk korban, tetapi pihak keluarga mencegahnya. Malamnya, Guillaume bertemu dengan sutradara Ma dan Mubi. Tetapi saat Pak Ma tidak ada, sutradara lain muncul untuk mengonfrontasinya tentang betapa arogannya dia saat memberikan kritik. Guillaume secara emosional mengabaikannya dan akhirnya Mubi membawanya pergi. Melihat bagaimana Guillaume tidak peka terhadap situasi yang terjadi dan hanya peduli pada penderitaannya, Mubi mengungkapkan bahwa sikap inilah yang membuatnya benci kepadanya saat dia kembali setelah 5 tahun menghilang. Sikap ini sejalan dengan kepribadian Guillaume yang tertutup. Akibatnya, dia sulit berempati pada penderitaan orang lain. Menjadi masuk akal kenapa dia baru meminta maaf kepada Mubi setelah diperingati olehnya, karena dia hanya fokus pada masalahnya sendiri. Di satu kesempatan, Mubi mengunjungi sutradara yang dirawat di rumah sakit dan mengetahui bahwa ia pernah menjadi teman ayahnya. Ia juga menemukan bahwa apa yang terjadi kepadanya murni karena kesalahannya sendiri saat meminum obat. Tetapi media membesar-besarkan cerita tersebut dan menyeret Guillaume ke dalam kontroversi yang terjadi. Di rumah sakit, Mubi menyadari bahwa Guillaume telah menjenguk sutradara yang sakit selama ini, membuktikan bahwa dia bukannya tidak peduli pada penderitaan orang lain. Hanya saja dia punya caranya sendiri untuk menunjukkan hal tersebut. Setelah menemui Guillaume yang tampak sedih, Mubi mendapat pernyataan tidak terduga dari pria itu yang berkata bahwa dia ingin menyukainya lagi. Dalam kilas balik, Mubi memperhatikan bagaimana Guillaume selalu ada di sisinya, menjaganya sejak mereka bertemu. Namun, di masa sekarang, Mubi tidak merespon ungkapan cinta Guillaume yang kedua, karena dia masih mengingat kepergiannya yang tiba-tiba. Dia takut melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Dia mencoba tidak terikat padanya lagi dan meninggalkannya. Namun, terlepas dari tekadnya ini,
dia tidak bisa berhenti memikirkan Gyeom. Sementara itu, Gyeom meminta bantuan teman masa kecilnya Mubi, Jonghu, untuk memperbaiki hubungannya dengan sang pujaan hati. Pada awalnya, mereka tidak akur, tapi lambat laun keduanya mulai berteman. Jonghu adalah pemilik lama rumah Gyeom saat ini. Dia sudah lama mengenal Mubi dan pasti tahu banyak hal tentang wanita itu. Kesalahpahaman seputar artikel Gyeom yang menyebabkan kontroversi akhirnya terselesaikan. Gyeom bertemu dengan sutradara Ma dan sutradara yang sebelumnya bersikap kasar kepadanya. Gyeom menjelaskan bahwa dia tidak punya niat untuk menjatuhkan, tapi mengakui bahwa kata-katanya terdengar kasar karena tulisan tidak memiliki nada dan ekspresi. Untuk itu, dia dengan rendah hati meminta sutradara tersebut untuk memakluminya dan mereka berdamai. Di tempat lain, Mubi bertemu Ko Jun dan terungkap bahwa dia pernah menolongnya sebelumnya. Saat mereka membahas Gyeom, Ko Jun mengungkapkan bahwa meskipun kepribadiannya periang, Gyeom sering menyimpan masalahnya sendiri. Keesokan paginya, Gyeom yang mabuk berat terbangun dengan perasaan gelisah, menyadari bahwa semalam dia membuat keributan di hadapan Mubi, sambil merengek meminta dia tidak memblokir kontaknya lagi. Namun, meskipun malu, ia tetap bertekad untuk mengejarnya. Ju-a mendorong Si Jun untuk setuju dengan proyek film mereka, percaya bahwa kesempatan ini bisa membuatnya melangkah ke depan. Namun, Si Jun yang gengsi merasa ragu untuk menerima proyek ini. Setelah menyadari bahwa proyek film Ju-a disutradarai oleh Mubi, Gyeom dengan cepat memaksa Si Jun untuk menerima proyek ini, agar dia punya alasan untuk bertemu dan mendekati Mubi lagi. Sementara itu, Jonghu mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Gyeom dan Ko Jun. Ia memberitahu Gyeom tentang festival film di daerah setempat yang dulunya dicetuskan oleh ayah Mubi dan diadakan hampir setiap tahun. Keesokan harinya, Mubi terkejut saat mengetahui Gyeom menjadi staf sukarelawan di festival tersebut. Melalui momen ini, keduanya jadi semakin dekat, dan puncaknya mereka menonton film bersama ibu Mubi, Ko Jun, dan Jonghu. Sementara itu, hubungan Si Jun dan Ju-a terus memburuk. Si Jun mengakui bahwa dia belum bisa move on, dan dia tidak suka ketika Ju-a tiba-tiba kembali ke kehidupannya dengan sikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Ju-a mengira Si Jun sudah melupakan masa lalunya, dan meminta maaf karena tidak menyadari penderitaannya. Karena itu, Si Jun meminta waktu untuk mencerna perubahan yang terjadi. Selama pemutaran film, saat punya waktu berdua, Mubi memperhatikan betapa seriusnya Gyeom menonton film seperti yang biasa dilakukan ayahnya. Gyeom mengungkapkan bahwa itu karena dia suka movie-nya. Namun kali ini dia menjelaskan bahwa itu adalah gombalan untuk merayunya, karena movie yang dia maksud adalah dirinya, alias Mubi. Ketika Mubi pergi, Gyeom mengejarnya dan mengatakan bahwa dia tidak main-main dengan perasaannya. Mubi berkata bahwa dia tidak mau dipermainkan lagi, tapi Gyeom membalas, berkata bahwa Mubi yang memulai kisah cinta ini dengan ciumannya 5 tahun lalu. Gyeom berharap Mubi tidak memandang cinta dengan sudut pandang yang rumit, agar dia tidak terus kabur dari perasaannya. Mubi yang tidak bisa menahan perasaannya mulai merasa gila, menyadari bahwa dia punya keinginan untuk percaya kepada Gyeom sekali lagi. Sesaat sebelum dia mengungkapkan perasaannya, Gyeom memeluknya dengan penuh kasih sayang. By winter or spring or fall, we felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all. By winter or spring or fall, we felt so alive, and girl,
we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Di malam yang membahagiakan itu, saat memeriksa ponsel Mubi yang tertinggal di festival film, Guillaume menyadari bahwa kontaknya sudah tidak diblokir lagi olehnya, yang menjadi isyarat simbolis bahwa Mubi telah membuka hatinya. Kecintaan Guillaume terhadap film dimulai sejak dia lahir. Dia menyukai film karena apapun bisa terjadi di dalamnya, dan ketika segala sesuatu dalam hidupnya tidak berjalan dengan baik, dia akan merasa baik-baik saja karena film. Saat dewasa, dia mengundurkan diri dari universitas untuk menekuni dunia akting, dan pilihan karir inilah yang mempertemukannya dengan Mubi yang menurutnya terasa seperti takdir. Mubi bertanya kepada ibunya tentang ayahnya, berusaha memahami hubungan mereka. Ibu Mubi menjelaskan bahwa ayahnya yang mengejarnya terlebih dahulu, tapi kemudian dia yang lebih mengejarnya untuk suatu alasan. Sayangnya, Mubi tidak mendapat jawaban apapun karena sang ibu merahasiakan alasan tersebut. Namun yang pasti, itu karena dia mencintainya. Di satu waktu, Guillaume menelepon Mubi untuk mengajaknya makan pizza, dan dia akan menunggu di restoran terdekat. Jika Mubi kebetulan ada di sana, dia bisa mengabaikannya atau bergabung dengannya. Ajakan yang unik ini membuat Mubi tersenyum, dan dia menerimanya dengan senang hati. Walaupun Mubi terlihat acuh tak acuh saat bertemu Guillaume, sebenarnya dia sangat menikmati waktu ini. Pada hari-hari berikutnya, Guillaume terus mengajak Mubi untuk menghabiskan waktu dengannya dengan dalih pertemuan yang kebetulan. Bahkan, dia menyusun skenario agar terlihat seolah-olah kebetulan bertemu dengan Mubi. Tapi upayanya terlihat jelas dan ini sangat lucu. Penasaran dengan rencana Guillaume selanjutnya, Mubi bertanya kepadanya kebetulan apa lagi yang dia siapkan. Guillaume bertanya apakah dia mau kebetulan bertemu dengannya lagi besok pada pukul 6 sore di kedai takoyaki dekat rumah mereka. Guillaume tidak menunggu jawaban dan pergi, sementara Mubi tersenyum. Selama ini, Mubi sering membandingkan ayahnya dengan Guillaume. Pria itu punya banyak kesamaan dengan ayahnya, mulai dari kesukaan hingga sifatnya yang ceria. Mubi senang, tetapi juga khawatir takut dia akan terluka seperti ayahnya. Namun, ketakutan itu memudar seiring dengan upaya Guillaume untuk mendekatinya, dan dia mulai percaya bahwa Guillaume tidak akan berakhir seperti ayahnya. Di sisi lain, terungkap bahwa si Jun pernah diam-diam menonton film debutnya Ju-ah. Namun, dia tidak menyadari bahwa film itu berkisah tentang dirinya sampai Guillaume menjelaskan langsung kepadanya. Melalui percakapan ini, si Jun menyadari bahwa Ju-ah juga kesulitan untuk melupakannya. Dan karena itu, dia menuangkan kisahnya ke dalam cerita. Segera setelah ini, si Jun menjadi lebih terbuka kepada Ju-ah dan mereka akhirnya bertemu lagi untuk membahas pekerjaan. Saat mereka berbicara, keduanya tidak sengaja terkunci di dalam ruang rekaman karena pintunya macet. Hal ini berujung pada percakapan yang menyentuh hati, di mana si Jun mengetahui bahwa Ju-ah telah menyukainya jauh sebelum hubungan mereka dimulai. Dia bahkan rela memilih sekolah yang jauh agar bisa terus bersamanya, dan itu adalah kebucinan terbesar yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Saat momen mereka semakin dalam, Guillaume datang menyela percakapan mereka dan membantu mereka keluar. Kemudian, Guillaume bersiap untuk pertemuan kebetulan yang dia rencanakan bersama Mubi. Namun, setelah membeli bunga di tengah perjalanan, dia tidak sengaja melihat kakaknya hampir tertabrak mobil karena melamun. Guillaume mengabaikan pertemuannya dengan Mubi demi sang kakak, dan dia menemani kakaknya sepanjang hari di rumah. Mubi yang kecewa pulang ke rumah dengan perasaan kesal. Namun, dia teringat dengan sikapnya yang kejam saat mengusir Guillaume yang terus berusaha mendekatinya. Kemudian, dia teringat dengan nasihat ibunya untuk mengejar orang yang dia suka sebelum terlambat. Keesokan harinya, Guillaume bingung harus memperbaiki kesalahannya dengan cara seperti apa. Di luar dugaan, Mubi mengajaknya pergi ke suatu tempat bersamanya. Namun, dalam takdir yang ironis, mobil Guillaume mogok di tengah jalan. Sementara itu, kesehatan Ko Jun yang lemah kambuh, dan untungnya Jong Ho ada di rumah untuk menemaninya. Saat terdampar di entah berantah,
Mubi menjelaskan bahwa dia tidak suka pada orang yang hilang tanpa kabar. Namun anehnya, walaupun Gyeom pernah melakukan itu, dia tetap menyukainya. Mubi mulai menerima situasinya, menerima perasaannya, menerima kenyataan bahwa dia memang menyukainya, dan dia mengungkapkan perasaannya kepadanya. Gyeom merasa lega sudah mengetahui perasaan Mubi untuknya, dan mereka berciuman, ditemani hamparan bunga kuning yang indah dan matahari terbenam yang cerah. Si Jun memainkan lagunya untuk Mubi dan Ju-ah di studionya. Sementara itu, kehidupan Gyeom bagaikan film melo dan dia gembira, membayangkan kisah cinta yang indah dengan kekasihnya. Namun terkadang ada kesedihan yang tersembunyi di balik kebahagiaan. Saat sarapan bersama Gyeom, Ko Jun berhenti makan dan membuat pengakuan. Tidak lama dari itu, Gyeom harus menerima kenyataan bahwa kakaknya ditakdirkan untuk pergi menyusul kedua orang tuanya. Selama hidupnya, Ko Jun tidak pernah terlihat terkejut. Bahkan saat harus hidup berdua dengan adiknya yang berumur 9 tahun di usia 20 tahun, dia menerima nasibnya begitu saja. Dia juga tidak pernah benar-benar menginginkan apapun atau menjalin persahabatan sejati dengan siapapun. Karena tidak pernah terlihat bahagia, Gyeom awalnya mengira sang kakak tidak berperasaan. Tapi saat menonton film, dia mudah menangis. Ko Jun adalah kakak yang tidak serakah dan rajin menabung. Dia tidak punya keinginan khusus dan hobinya hanya tidur 12 jam di hari libur. Tapi setelah itu, dia menghabiskan hari liburnya untuk menonton film dengan adiknya. Menurut Gyeom, Ko Jun terlalu berlebihan saat berperan menjadi kakak, seolah hanya itu perannya dalam hidup. Dia juga tidak yakin apakah kakaknya punya teman atau orang yang dia suka. Setelah kecelakaan 5 tahun lalu, lagi-lagi Ko Jun tidak terlihat terkejut. Dia seolah tidak punya semangat hidup dan Gyeom mulai mengkhawatirkannya. Gyeom tidak tahu apa-apa soal kakaknya, jadi dia menelusuri jejaknya dan mencoba memahami bagaimana dia bisa kecelakaan. Laporan polisi mengatakan bahwa kecelakaan ini mungkin terjadi karena kabut pagi dan hujan. Gyeom berusaha memastikannya sendiri. Dia mengendarai mobilnya dari hari ke hari sampai berganti bulan, tapi tidak menemukan masalah apapun dengan kabut pagi atau jalan yang licin karena hujan. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa kakaknya tidak punya keinginan untuk hidup dan mencoba mengakhirinya. Gyeom sangat terpukul, merasa bahwa dia tidak bisa mengenal kakaknya dengan baik. Sejak kejadian itu, dia lebih memprioritaskan kakaknya melebihi apapun. Bertahun-tahun kemudian, Ko Jun akhirnya mengungkapkan kepada Gyeom bahwa dia punya penyakit jantung serius dan mungkin hidupnya tidak akan lama. Gyeom tidak menyerah, percaya bahwa kakaknya bisa disembuhkan. Selama beberapa hari berikutnya, Ko Jun tiba-tiba mulai bersikeras untuk mengajak adiknya pergi bermain, mengundang teman-teman untuk menonton film, dan bahkan merencanakan perjalanan ke luar negeri. Gyeom mengonfrontasi kakaknya, bertanya kenapa dia bersikap seolah akan pergi meninggalkannya. Ko Jun menjelaskan bahwa orang yang paling menderita ketika ada yang meninggal adalah mereka yang ditinggalkan. Karena kemungkinannya untuk sembuh sangat sedikit, Ko Jun ingin membuat kenangan terakhir bersama adiknya sebelum terlambat, agar kelak dia tidak terlalu kesulitan. Gyeom frustasi melihat kakaknya selalu mementingkan dia daripada dirinya sendiri, sampai akhirnya dia bertanya tentang upaya mengakhiri hidupnya 5 tahun lalu. Percakapan itu membuat Ko Jun hancur, dan Gyeom pergi meninggalkan rumah untuk menjernihkan pikirannya, lalu bertemu dengan Mubi. Keesokan harinya, saat Gyeom dan Jonghu mengemasi barang-barang Ko Jun untuk dibawa ke rumah sakit, Gyeom menemukan surat di dalam buku hariannya yang ditulis oleh Ko Jun. Dalam surat itu, Ko Jun mengungkapkan bahwa Gyeom adalah alasannya untuk bertahan. Dia sudah lama tahu mengenai penyakitnya dan kehilangan semangatnya untuk hidup. Namun, sejak Gyeom bergantung kepadanya, Ko Jun merasa bahwa merawat dan membesarkan sang adik adalah panggilan hidupnya. Menjadi kakak yang baik untuk Gyeom adalah keinginan pertamanya dalam hidup.
Tak peduli orang-orang berkata apa, bagi Ko Jun, sang adik adalah prioritasnya. Walau terkadang dia merasa tanggung jawab itu sangat berat, dia tidak pernah menyesalinya. Ko Jun mungkin sempat menyerah dan ingin mati. Tapi setelah selamat dari kecelakaan saat itu dan melihat adiknya menangis, dia berubah pikiran. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true. Yang paling memilukan, sekarang dia takut untuk pergi dan ingin hidup lebih lama agar bisa menemani adiknya. Dia ingin mengulang semua kenangan indah itu. Namun, takdir berkata lain. I give you my soul, and I know that you keep it safe forever, for all future days. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true, true to you. Dalam sudut pandang Mubi, ia selalu merasa bahwa dirinya tidak jauh lebih penting dari karir dan minat ayahnya terhadap film. Kepribadian Mubi secara alami tidak romantis, tapi dia merasa tertarik kepada film romantis, terpesona oleh bagaimana film tersebut mengeksplorasi gagasan tentang cinta. Pemikiran ini dimulai saat dia masih kecil, sejak ayahnya pertama kali memperkenalkan film romantis kepadanya. Saat itu, dia tidak mengerti apa itu film romantis. Yang dia ingat, film itu memberikan sentuhan tersendiri dan kenyamanan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada akhirnya, Mubi sangat menyukai film romantis. Dia punya kebiasaan untuk mencari cerita cinta yang klise. Walau sampai sekarang dia masih belum mengerti soal cinta, dia tahu ada momen saat cinta itu dibutuhkan. Saat ini, Mubi dan Gyeom menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berkencan dan sering bertemu. Namun, di balik semua itu, Gyeom diam-diam berjuang untuk menerima kematian kakaknya. Teman-temannya berusaha untuk menemaninya dan menghiburnya sebisa mungkin, kecuali Si Jun yang menjaga jarak. Dia cenderung suka berkata kasar dan takut akan memperburuk keadaan jika mengatakan sesuatu yang salah. Di sisi lain, sutradara Ma juga mencoba menghibur Gyeom dengan caranya sendiri, berkata bahwa kehilangan itu memang berat dan sangat menyakitkan, dan dia menyarankannya untuk tidak sendirian. Sementara itu, hubungan Si Jun dengan Ju-a perlahan terus membaik. Ju-a mengenang masa lalunya dengan Si Jun di kedai udon. Saat itu dia baru mengungkapkan beberapa hal yang sebenarnya dia tidak suka, tapi dia pura-pura menyukainya demi Si Jun. Ju-a menyembunyikan kesukaannya sendiri dalam hubungan mereka, percaya bahwa mencintai Si Jun berarti merangkul semua hal yang dia sukai. Karena kecintaannya yang amat besar, dia berusaha menyukai sepak bola demi Si Jun. Dia pura-pura menyukai Star Wars dan cerita sains fiksi lainnya hanya untuk beradaptasi dengan Si Jun. Dia juga tidak paham kenapa Si Jun sangat suka menyusun Lego yang menurutnya membosankan, tapi dia berusaha menikmatinya juga. Pada titik ini, Si Jun mulai merasa bahwa dia belum mengenal Ju-a sepenuhnya. Sementara itu, Mubi diam-diam mengawasi rumah Gyeom setiap malam, tapi dia tidak pernah melihat siapapun di dalam. Keesokan paginya, akhirnya dia tahu bahwa selama ini Gyeom tidur di mobilnya. Gyeom mengaku bahwa dia tidak sanggup pulang ke rumah karena tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Sebelum Mubi mengusiknya dengan nasihat, Gyeom berubah menjadi pribadi yang ceria yang membuktikan bahwa dia belum siap untuk benar-benar terbuka. Mubi tidak memaksanya. Dia tahu bagaimana rasanya kehilangan dan percaya bahwa Gyeom juga membutuhkan waktu untuk melewati masa sulitnya sendirian. Hari berlalu, sampai akhirnya Mubi bergabung dengan Gyeom di dalam mobilnya dan berkata bahwa tidak apa-apa untuknya bersikap seperti ini. Mubi hanya menemaninya, memegang tangannya, lalu mengajaknya untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, Mubi membawa barang-barangnya ke rumah Gyeom
dan berkata bahwa untuk sementara dia akan tinggal bersamanya. Dia berbohong kepada ibunya tentang bekerja lembur dan pura-pura akan tinggal di kantor. Guillaume tidak bisa menghalanginya, jadi dia terpaksa pulang dan mulai bersih-bersih di rumahnya. Di tempat lain, si Jun tercengang saat mengetahui bahwa pelanggan di bar tempatnya bekerja paruh waktu adalah pasangan yang pernah putus selama bertahun-tahun, tapi kemudian kembali dan memutuskan untuk menikah. Hal itu membuatnya merasa bahwa ada kemungkinan baginya untuk kembali pada sang mantan. Sementara itu, Mubi pulang ke rumah dalam keadaan gelap. Dia mulai panik ketika Guillaume tidak merespon saat dipanggil dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Guillaume muncul membawa lilin, menjelaskan bahwa listrik di rumahnya mati karena dia sudah lama tidak membayarnya. Mubi menangis, berpikir bahwa Guillaume menyerah atas hidupnya dan berkata bahwa sejatinya dia tidak pernah sendirian. Di tempat lain, si Jun mengenang hubungannya dengan Ju-a dan bagaimana dia selalu mendukung impiannya dalam bermusik. Kemudian saat dalam perjalanan menuju studio, si Jun bertemu dengan Ju-a yang menunggunya. Dia bertanya kepadanya apakah hubungan mereka sudah berakhir atau masih ada kesempatan untuk kembali bersama. Ju-a selalu ada untuk si Jun, mendukungnya bahkan ketika ia diusir dari rumah karena menekuni musik. Namun seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa keinginan dan identitasnya sendiri telah memudar dalam hubungan mereka. Ju-a suka menulis, dia belajar banyak hal tentang itu, tapi tampaknya si Jun tidak terlalu peduli. Sejak saat itulah Ju-a merasa bahwa semua hal dalam hubungannya hanya berpusat pada si Jun, sementara dia hampir tidak punya bagian apapun dalam kisah cintanya. Ju-a tidak menyesal telah mencintai si Jun sebegitu besarnya, tapi dia takut tidak mencintai dirinya sendiri jika terus bersamanya. Karena itu, tepat di hari anniversary yang ke-7, Ju-a dengan berat hati memutuskan hubungannya dengan si Jun. Dalam sudut pandang si Jun, Ju-a adalah satu-satunya orang yang percaya dan mendukung mimpinya. Ju-a selalu ada untuknya, menemaninya saat kesulitan, dan senantiasa membantunya menghadapi masalah. Si Jun sangat mencintai Ju-a. Bahkan ketika Ju-a bercanda mengatakan bahwa dia harus menafkahinya, dia menanggapinya dengan serius. Karena itu, si Jun berusaha keras untuk mencari uang. Tapi membuat musik dengan identitas anonim ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Meski begitu, dia tidak menyerah dan menerima semua pekerjaan yang berkaitan dengan musik. Tujuan terbesarnya saat itu adalah menikahi Ju-a. Dia juga menabung untuk membelikan Ju-a laptop baru agar dia bisa lebih semangat untuk menulis. Si Jun ingin menghadiahkan laptopnya di hari anniversary, namun pada hari itu Ju-a memutuskannya. Si Jun tidak pernah punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia juga peduli kepada Ju-a. Setelah putus, dia terjebak di masa lalu dan tidak pernah bisa move on, sampai Ju-a muncul kembali dalam hidupnya dan menyalakan kembali harapannya. Di masa sekarang, si Jun meyakinkan Ju-a untuk pergi berkencan 3 kali dengannya untuk memastikan apakah mereka bisa balikan. Sementara itu, Mubi menghabiskan malam di tempat Guillaume untuk menemaninya. Waktu damai mereka tiba-tiba terganggu ketika ibu Mubi dengan lucu mengetahui kebohongannya. Setelah Mubi berangkat bekerja, Guillaume berusaha menyingkirkan barang-barang kakaknya agar bisa cepat melupakannya. Tetapi Jong-ho menyarankannya untuk tidak terburu-buru. Di tempat lain, proyek film Mubi tiba-tiba dibatalkan setelah investornya mundur. Ia menerima keputusan itu tanpa perlawanan yang membuat ibunya kecewa. Alasan kenapa Mubi tidak mau memperjuangkannya adalah dia tidak mau mengikuti jejak ayahnya yang rela berutang demi proyek filmnya yang selalu gagal. Mubi merasa bahwa dia harus berhenti alih-alih terus memaksakan diri dan mengulangi kesalahan ayahnya. Keesokan harinya, Mubi menemui sutradara Ma dan memberitahu bahwa proyeknya telah dibatalkan. Sebagai senior, sutradara Ma memarahi Mubi karena dia menyerah begitu saja di usianya yang masih muda. Sutradara Ma menyarankan Mubi untuk memperjuangkan filmnya bagaimanapun caranya, agar dia tidak menyesal di kemudian hari. Sementara itu, kencan pertama si Jun dan Ju-a berlangsung canggung dan menyakitkan. Ketika Ju-a menyinggung proyek Mubi yang dibatalkan, si Jun terkesan menyerah begitu saja dan menerima situasinya. Ju-a terus menyemangatinya, mengajaknya untuk protes ke rumah produksi
karena mau bagaimanapun kerjasama ini adalah kesempatan yang bagus untuk Si Jun. Ternyata Si Jun tidak percaya diri dengan bakatnya. Dia merasa terjebak dalam perjalanan karir yang tidak jelas, tetapi Jo-a selalu mendukungnya, memberinya harapan bahwa mimpinya bisa dicapai. Karena itu, Si Jun tidak bisa menyerah meski dia ingin. Jo-a sangat kecewa ketika Si Jun menuduhnya pura-pura mendukungnya selama ini. Padahal Jo-a tidak mendukung Si Jun hanya karena dia mencintainya, tapi dia benar-benar mengaguminya dan percaya pada bakatnya. Pada hari itu, Jo-a menangis dan pergi meninggalkan Si Jun, yang akhirnya mengaku bahwa dia masih terjebak di masa lalu. Si Jun hanya ingin terus bersama dengan Jo-a walaupun mimpinya tidak tercapai. Tetapi Jo-a ingin mereka terus berkembang bersama untuk menggapai mimpi tersebut. Gyeom menemani Mubi yang gelisah. Dia percaya bahwa kekasihnya tidak akan menyerah terkait proyek filmnya yang gagal. Saat keduanya mengobrol, Mubi akhirnya menerima kenyataan yang menyakitkan. Berpikir bahwa kematian ayahnya mungkin disebabkan olehnya. Saat masih remaja, Mubi pernah melihat ayahnya menangis sendirian karena mimpi-mimpinya yang gagal. Walaupun Mubi membenci ayahnya, ternyata dia juga merasa sedih saat melihat ayahnya terpuruk seperti itu. Emosinya tercampur aduk. Dia merasa kesal tetapi juga kasihan kepada ayahnya. Hingga suatu hari, Mubi yang merasa kasihan meminta ayahnya untuk menyerah, tapi dengan cara mengancam dan berkata bahwa dia tidak akan memaafkan ayahnya karena terus melewatkan hari-hari penting dalam keluarga. Ketika ayah Mubi bertanya apa yang harus dia lakukan agar bisa dimaafkan, Mubi dengan emosi yang memuncak berkata bahwa sang ayah harus meninggalkan ambisinya dan pulang ke rumah. Tanpa diduga, ayah Mubi mengambil keputusan terberat dalam hidupnya untuk meninggalkan mimpi-mimpinya dan bergegas pulang ke rumah demi putrinya. Namun, pada saat itulah dia mengalami kecelakaan dan tidak pernah kembali untuk selamanya. Mubi merasa bersalah sejak saat itu dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Mubi merasa lega telah menceritakan rahasianya. Lalu dia bertanya rahasia apa yang dimiliki Gyeom. Untuk pertama kalinya Gyeom terbuka, berkata bahwa saat masih kecil dia sering pura-pura ceria dan periang untuk menutupi ketakutannya saat ditinggal bekerja oleh kakaknya. Dan tanpa sadar itu membentuk kepribadiannya sampai saat ini. Di sisi lain, Si Jun meminta pendapat paman pemilik bar tentang hubungannya dengan Jo-a. Paman itu menjelaskan bahwa Jo-a pada dasarnya seperti penggemar berat Si Jun. Di samping itu, Si Jun selalu menempel kepadanya seolah tidak bisa hidup tanpanya. Walau begitu, paman merasa bahwa mereka adalah pasangan yang serasi dan cinta mereka begitu dalam. Sementara itu, Jo-a mengenang sebuah kotak berisi kenangan Si Jun yang ia simpan. Pada saat yang sama, Gyeom mencoba berdamai dengan ibu Mubi yang tampaknya tidak senang putrinya tinggal di rumahnya, karena itu mengundang pandangan negatif bagi tetangga. Meski begitu, dia merestui hubungan Gyeom dengan putrinya, percaya bahwa dia pria yang baik. Ibu Mubi memahami kondisi Gyeom dan merasa pilihan putrinya sudah tepat. Sebagai orang dewasa, Ibu Mubi cukup peka untuk menyadari bahwa Gyeom sering memendam masalah, sehingga dia menasihatinya untuk lebih terbuka demi kebaikannya sendiri. Saat mendengar cerita dari Gyeom bahwa Mubi sangat mengandalkan ibunya, Ibu Mubi tiba-tiba pergi untuk mengelola toko dagingnya. Malam harinya, Mubi dan ibunya berbincang. Mereka saling menyadari kesalahan satu sama lain. Mubi merasa bahwa dia terlalu kekanakan karena mementingkan rasa sedihnya sendiri dan mengabaikan kasih sayang orang-orang di sekitarnya yang secara tidak langsung menyebabkan kematian ayahnya juga. Sementara itu, Ibu Mubi merasa bersalah karena tidak pernah bersikap manis kepadanya. Dia memang pendiam dan tidak ekspresif. Itulah yang membuat Mubi kecil selalu mengemis perhatian ayahnya daripada ibunya. Walau begitu, bukan berarti Ibu Mubi tidak sayang kepada putrinya. Dia sudah melakukan banyak hal, tetapi Mubi baru menyadarinya setelah dewasa. Pada malam itu, Mubi dan ibunya saling meminta maaf dan berjanji untuk hidup bahagia bersama selamanya. Belajar dari kesalahannya, Mubi tidak ingin fokus pada dirinya sendiri. Dia tidak mau mengabaikan kerja keras orang-orang dalam proyek filmnya.
dan memutuskan untuk mencari sumber dana sendiri. Dia juga menyampaikan langsung kepada Si Jun bahwa musiknya bagus dan dia menyukainya, menandakan bahwa proyeknya akan berlanjut. Sementara itu, Si Jun mengambil keputusan berat dalam hidupnya untuk mengakhiri hubungannya dengan Jo-ah. Si Jun menyadari bahwa dirinya masih terjebak di masa lalu dan secara tidak langsung masih mengharapkan Jo-ah versi dulu yang selalu menempel kepadanya. Si Jun tahu hubungan ini akan menjadi masalah bagi mereka jika terus dipertahankan. Di sisi lain, Jo-ah tidak bisa menjadi dirinya versi dulu karena sekarang dia sudah menemukan jalan dan mimpinya. Si Jun meneteskan air mata, merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa move on. Tetapi Jo-ah memberitahunya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Jo-ah menghibur Si Jun dengan memberinya satu ciuman terakhir. Perpisahan ini juga berat untuk Jo-ah, tapi dia percaya bahwa ini pilihan yang terbaik daripada terus saling menyakiti. And now that you're gone, I'm thinking about old times. I've waited so long for this to be over. And now that I'm free from all the chains you've kept me in, I'll be okay. Now that I've found the only way to get myself home again, I'll be okay. I'll let you know I'll be alright. Now that I'm free from all the chains you've kept me in, I'll be okay. Now that I've found the only way to get myself home again, I'll be okay. I'll let you know I'll be alright. Now that I've found the only way to get myself home again, I'll be okay. Di sisi lain, Gyo menemukan rokok milik kakaknya dan mencobanya, sambil membayangkan dia mengajarinya cara merokok seperti orang dewasa. Sambil menangis, Gyo meminta kakaknya untuk sesekali datang ke dalam mimpinya, karena ada begitu banyak hal yang tidak dia ketahui tentangnya. Gyo kemudian tertidur dan tampaknya pertemuannya dengan sang kakak hanyalah mimpi. Hari berlalu. Gyo mengungkapkan kepada Mubi bahwa sekarang dia lebih tertarik pada dunia nyata alih-alih film. Dia juga ingin berhenti menjadi kritikus film dan tidak mau menonton film lagi. Sedari awal, Gyo hanya tertarik pada film karena hanya itu cara dia mengalihkan rasa takutnya. Namun, sekarang dia sudah mengatasi rasa takut itu dan punya seorang kekasih yang tidak hanya cantik, tapi juga bisa memahaminya. 1 tahun dan 6 bulan kemudian, Gyo sekali lagi muncul untuk wawancara kerja, menceritakan kisah hidupnya sebagai pencapaian terbesarnya dan bersukacita atas kenyataan bahwa ia melakukannya dengan baik. Tak peduli diterima atau tidak, Gyo selalu berpikir positif dan terlihat bahagia. Sementara itu, film garapan Mubi akhirnya dirilis. Si Jun menjadi sangat populer dengan soundtracknya yang mendapat lebih banyak pujian daripada film itu sendiri. Jo-ah dan Si Jun tidak lagi berhubungan, tetapi keduanya saling mendukung dan menjalani kehidupan masing-masing dengan baik. Ternyata sutradara Ma menjadi investor yang mendanai proyek film Mubi. Ia bahkan menjadi produser yang mendukung impian-impian para sutradara muda. Cerita pun berakhir ketika Gyo mengganggu Mubi di lokasi syutingnya dan terus menggombal berkata bahwa hanya Mubi satu-satunya film yang ada di kehidupannya. Kisah mereka memadukan beberapa genre, terkadang mengharukan, terasa hangat, dan sisanya komedi aksi yang tidak masuk akal. Tapi yang terbaik dari semua genre tersebut
adalah percintaan. Cinta selalu datang dengan rasa sakit. Semakin besar rasa cinta itu, semakin besar juga rasa sakitnya. Jadi alih-alih terus menghindari cinta, cobalah untuk menghadapinya dan rasakan setiap momen indahnya. Terus memendam perasaan tak akan membuatmu lebih baik. Sesekali cobalah untuk bercerita dan meluapkan emosi, karena terkadang itu sangat melegakan dan memuaskan. Berdukalah sampai kau puas dan pelan-pelan melupakannya. Tidak usah dipaksakan dan biarkan waktu yang menyembuhkan. Hidup terus berjalan. Akan ada yang berubah, berpisah, dan berakhir. Tapi jangan takut, karena semuanya akan kembali seperti senja indah yang terbenam, tapi kemudian terbit menjadi fajar di keesokan harinya. Don't tell me that it's over. Never say that I can't relate. I still wanna come over, 'cause I know